Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devra Sandekrani dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal bisnis saya dengan judul April Dessert, Usaha Rumahan, Dessert Pre-Order di Cibinong dan Jabodetabek. Latar belakang dan tujuan dari hadirnya bisnis Apple Dessert sendiri, bisnis ini hadir dari tren dessert kekinian yang semakin digemari khususnya oleh kalangan generasi Z. Nah, produk andalan yang dikeluarkan adalah puding regal karamel, dessert dengan tampilan estetik dan juga rasa yang lembut dan manisnya yang khas. Usaha ini sendiri berangkat dari pengalaman pribadi saya menjual puding di sekolah dan mendapatkan respon positif dari teman-teman saya kalangan generasi Z. Dan tujuannya dibangun bisnis ini adalah membangun brand lokal yang dekat dengan generasi muda, terkhususnya kalangan generasi Z, dengan sistem usaha yang efisien dan juga diharapkan bisa berkelanjutan. Dengan dibangunnya bisnis ini, ada berbagai manfaat yang akan diperoleh. Pertama, ada dari aspek ekonomi, usaha ini membuka peluang pendapatan tambahan bagi pemiliknya dan juga potensi kerjasama dengan berbagai reseller anak muda. Lalu dari sisi sosial, bisa mendorong semangat kewirausahaan bagi para anak muda, dan dari sisi konsumennya sendiri, kita dapat menyediakan dessert yang enak, praktis, dan juga kekinian dengan harganya yang terjangkau. Landasan dari pembuatan proposal dan bisnis ini sendiri ada secara filosofisnya. Effort Dessert sendiri lahir dari nilai kemandirian dan tanggung jawab anak muda sebagai pemilik usaha. Usaha ini adalah bentuk dari ekspresi kreatif sekaligus juga kontribusi untuk lingkungan sekitar, bukan sekadar cuma jualan, tapi wujud dari karya yang bermakna. Dan dari sisi sosiologi sendiri, Effort Dessert merupakan respon perubahan gaya hidup dan juga budaya konsumsi dari anak muda yang gemar berbagi pengalaman makanannya lewat media sosial. Ini juga membuka ruang partisipasi ekonomi di kalangan remaja dan juga mahasiswa. Lalu secara yuridis, saya sendiri sebagai pemilik berkomitmen untuk menjalankan usaha yang legal dan bertanggung jawab dengan langkah awalnya seperti pembuatan NIP dan juga izin PIRT sedang dipersiapkan untuk menjaga keamanan produk. Konsep usaha ini sendiri di mana nama usaha April itu adalah pelaburan kreatif dari nama saya pribadi, Deprila, yang konsepnya itu terasa personal, hangat, dan juga manis sesuai dengan karakter produknya atau puding itu sendiri. Nah, April Research ini tuh berbasis UMKM rumahan dengan sistem pre-order dan pemasaran digital dengan bantuan sosial media. Lalu, produksi ini tuh dilakukan di rumah saya pribadi yang ada di Cibinong, lalu dikirimkan ke konsumen melalui via ojek online. Produk dan target dari April Dessert sendiri, di mana produk utama yang kami hadirkan adalah puding regal karamel 3 lapis, di mana itu dikemas dalam cup ataupun pakai jar bening tanpa adanya pengawet dan dijual dalam kondisi masih segar. Dan target utamanya seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa lebih ke kalangan muda seperti Gen Z yang areanya ada di sekitar Cibinong dan menyebar juga ke Jabodetabek. Karena karena menurut saya pribadi mereka para kalangan muda ini aktif untuk mencoba makanan baru dan juga biasanya suka men-share pengalaman-pengalaman kulinernya itu di media sosial. Strategi dari pemasaran Evolusi sendiri, jadi sebenarnya itu berbasis media sosial dengan aplikasi Instagram dan juga TikTok, di mana kegiatan promosinya nanti akan meliputi konten-konten video, ada testimoni dari pelanggan atau sistem PO-nya sendiri, ada giveaway, serta adanya kolaborasi nantinya dengan reseller pelajar maupun dari kalangan mahasiswa untuk menjangkau komunitas atau lingkungan dari sekolah dan kampus.
Alur produksinya sendiri, pertama proses produksi ini dimulai dari pemesanan. Jadi pemesanannya masuk ke via Instagram atau WhatsApp bisnis, dan dilanjutkan baru ke tahap produksi di pagi hari dan pengemasannya pada siang hari, lalu di sore hari pengirimannya. Namun itu disesuaikan kembali pada jadwal si sang pemilik saya pribadi. Lalu semua produk ini tuh nanti dibuat berdasarkan jumlah pesanannya. Jadi memang supaya tetap menjaga kesegaran dan efisiensi. Alat dan bahan sendiri itu udah dipilih dari tempat yang sudah terpercaya, toko yang sudah terpercaya, dan diproses sesuai standar kebersihan rumah tangga. Masuk ke keuangan dari usaha Apple Research, di mana pasti butuh modal awal untuk melakukan produksi puding dari produk usaha tersebut, di mana modal awal itu sekitar 1.650.000, itu diperoleh dari tabungan pribadi sang pemilik, yaitu saya pribadi, dengan harga jual per cupnya itu 9.000 dan per jar itu 30.000. Jadi per cup itu ada ukuran kecilnya, sedangkan jar itu ukuran besarnya. Nah, omset dari satu batch sendiri itu ada 50 cup dan 15 jar dan mendapatkan keuntungan 900.000. Dan keuntungan ini langsung diinvestasikan untuk uh, kegiatan keberlangsungan produksi supaya tidak ketergantungan oleh utang maupun investor, dan rincian-rincian anggaran modal yang dibutuhkan seperti peralatan, layanan-layanan, ataupun bahan baku sendiri akan saya rincikan di slide selanjutnya. Berikut rincian anggaran yang dimuat di dalam bentuk tabel tersebut, di mana biaya untuk peralatan sendiri ada di 1.970.000, untuk bahan baku ada 495.000, dan juga ada biaya lainnya itu 185.000 dengan rincian produk-produk yang diperlukan pada tabel tersebut. Dan nantinya itu anggaran pembiayaan sendiri keuangan akan menggunakan spreadsheet untuk cash flow dan juga menghitung profitnya supaya lebih tertata rapi dan tersusun. Rencana bisnis dalam 3 tahun ke depan. Pada tahun awal 2025, lebih mulai untuk memvalidasi produk dan juga membangun branding dari Every Dessert sendiri. Lalu di tahun kedua 2026, mulailah diversifikasi rasanya, terus melakukan kolaborasi dengan reseller seperti yang telah disampaikan di awal. Di tahun 2027, mulailah masuk ke ekspansi secara langsung ke booth-booth offline dan juga e-commerce. Nah, saya memilih langkah-langkah rencana 3 tahun tersebut itu dengan realistis dan juga bertahap, dimana mulai dari skalanya kecil dulu, lalu nanti bertumbuh berdasarkan permintaan dan juga respon dari pasar, terutama pada kalangan anak muda atau generasi Z. Jadi, Everest Dessert sendiri ini adalah usaha mikro dengan nilai yang mandiri, bertanggung jawab, dan juga kreatif. Lebih dari sekedar menjual makanan penutup, saya sendiri akan membawa kontribusi positif dari anak muda dalam membangun ekonomi kreatif lokal. Dan saya percaya bahwa bisnis ini bisa tumbuh berkelanjutan dan menginspirasi banyak orang, terutama kalangan generasi muda Gen Z. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.